Film yang akan kita bahas pada video kali ini berjudul The Outer Zoe. Dirilis tahun 2023 dengan sutradara Sarah Sandie. Cerita dimulai dengan seorang mahasiswa yang bernama PK sedang menceritakan tentang sejarah Valentine. Mahasiswa lainnya begitu tertarik dengan pembahasan itu karena hari itu bertepatan dengan hari Valentine. Namun setelah PK selesai, ada satu mahasiswa yang bernama Zoe, ini orangnya, yang menganggap kalau cerita itu tidak akurat dan menganggap kalau hari Valentine itu hanya omong kosong. Ia mempercayai kalau cinta itu hanya produk kapitalisme dan tidak percaya dengan cinta yang romantis yang didasarkan dengan kecocokan. Zoe merupakan mahasiswa komputer yang sangat cerdas. Karena ketidakpercayaannya dengan cinta yang romantis, ia sampai membuat sebuah aplikasi dating untuk mencari pasangan sesuai nilai kecocokannya. Hal itu membuat mahasiswa lainnya melihatnya aneh. Namun ia memiliki sahabat yang bernama Ele yang selalu mendukungnya. Singkat cerita, saat Zoe sedang ada kelas dengan narasumber yang ahli dalam teknologi, ia menemukan satu mahasiswa cowok yang memiliki pandangan sama dengan dirinya soal cinta. Dan terlihat kalau Zoe cukup senang karena ada yang sepemikiran dengan dirinya. Saat kelas selesai, Zoe coba untuk mengejarnya namun tidak tergapai. Saat di kos, Zoe dan Ele sedang menonton film romantis. Namun yang fokus hanya Ele. Sampai Ele bersedih karena Zoe tidak suka film romantis. Ia hanya fokus dengan laptopnya. Zoe lalu menceritakan kalau ada seorang laki-laki yang membuatnya tertarik. Mendengar itu, Ele menggodanya, tapi Zoe menegaskan kalau ia hanya tertarik saja. Hari berikutnya, Zoe diketahui bekerja sebagai penjaga toko buku untuk mengisi waktu luangnya. Tak lama datang Zack yang merupakan seorang pemain sepak bola terkenal dan menjadi idola di kampus. Ini orangnya. Zack tidak menemukan buku yang ia cari. Zoe lalu menawarkan bantuan untuk memesankannya. Setelah dipesankan dan dibayar, Zack kemudian pergi. Tak lama Zoe sadar kalau kartu kredit Zack belum dibawa. Ia kemudian mengejar dan memanggilnya. Zack yang mendengar suara Zoe kemudian menoleh tanpa sadar di depannya ada mobil. Sehingga Zack menabraknya, membuat Zack terlempar dan sempat terbentur kepalanya di aspal. Melihat itu, Zoe lalu mendekatinya. Ia panik karena Zack pingsan. Zoe lalu meminta bapak pemilik mobil untuk menghubungi ambulan. Bapak itu juga menyarankan untuk memberi napas buatan untuk pertolongan pertama. Dengan ragu, Zoe melakukannya. Baru satu kali kecup, Zack sudah tersadar. Karena tahu Zack masih hidup, Zoe jadi lega. Zack sadar, namun seperti orang teler. Saat melihat Zoe seperti begitu bahagia sampai memeluk dan menciumnya. Tak lama ambulan datang meminta untuk dibawa ke rumah sakit. Zack lalu meminta Zoe untuk menemaninya ke rumah sakit. Petugas menyarankan untuk ikut agar Zack lebih tenang. Saat di rumah sakit, kedua orang tua Zack datang. Dokter mengatakan kalau Zack mengalami gagal otak ringan, dan itu hanya sementara. Saat ayahnya mengira kecelakaan itu terjadi karena sambil SMS-an, Zoe muncul membantahnya. Ibunya bertanya, siapa Zoe? Saat tahu namanya Zoe, ibunya mengatakan kalau Zack sering cerita namun belum sempat bertemu. Sepengetahuan ibunya, mereka sudah berpacaran selama 2 minggu. Menurut dokter, Zack sudah boleh pulang. Ibunya meminta Zack untuk pulang bersama mereka agar bisa diawasi. Ibu Zack juga meminta Zoe untuk datang ke rumahnya untuk makan malam bersama. Karena dipaksa, Zoe pun menerimanya. Karena bingung, Zoe beralasan akan mengabari teman serumahnya sambil pergi meninggalkan mereka.
Setelah Zoe pergi, Ibu Zack mengatakan kalau ia suka dengan Zoe karena begitu manis. Begitu juga Zack. Kecelakaan itu membuat Zack amnesia dan mengira kalau Zoe adalah pacarnya. Karena pacar Zack yang asli juga bernama Zoe. Di sisi lain, Zoe menghubungi Elle menceritakan apa yang terjadi. Saat tahu kalau Zoe dianggap pacar Zack, Elle menunjukkan Zoe pacar Zack yang sebenarnya yang merupakan atlet sepak bola perempuan. Elle menganggap kalau mereka memang mirip. Tak lama dokter lewat, menyampaikan kepada Zoe agar memastikan Zack tetap santai dan tidak kesal karena akan bisa memperburuk keadaannya. Zoe juga menceritakan kalau ia diundang makan malam. Zoe berencana akan memberitahu orang tuanya yang sebenarnya saat makan malam itu. Scene kemudian berpindah ke Bahama, tempat Zoe Wallace pacar Zack berada. Ia marah-marah karena Zack belum membalas pesannya. Ibunya menenangkan dengan berkata, nanti juga dibalas. Tapi Zoe begitu ketakutan kalau akan di ghosting. Ia juga takut kalau Zack melirik cewek lain. Karena jadwal Zack jam segitu adalah bermain ski. Melihat anaknya bersedih, ibunya memperingatkan kalau marah-marah bisa membuat kulitnya keriput. Kembali ke Zoe yang satunya. Ia sedang berada di rumah Zack. Zoe coba bercerita untuk memancing ingatan Zack, namun Zack tidak ingat apa-apa. Tiba-tiba muncul adik Zack yang mengejutkan Zoe. Adik Zack bernama Avery. Mengajak Zack main game namun dilarang oleh Zoe karena kata dokter tidak boleh di depan layar. Zack tiba-tiba mulai romantis dengan Zoe. Zoe yang mulai risih dengan sikap Zack yang romantis lalu beralasan ingin membantu ibu Zack menyiapkan makan malam. Zoe coba untuk memberitahu ibu Zack tentang yang sebenarnya. Namun belum sempat disampaikan, datang sepupu Zack yang bernama Miles. Miles merupakan laki-laki yang membuat Zoe tertarik. Terlihat tatapan Zoe berbeda saat melihat Miles. Namun Miles tampak biasa saja. Miles juga seorang mahasiswa komputer seperti Zoe. Mengetahui Miles sepupu Zack, Zoe tidak jadi mengatakan yang sebenarnya kepada ibu Zack. Saat makan malam, terlihat Zoe dan Miles memiliki kebiasaan yang sama, yaitu memisah-misahkan makanan. Ayah Zack bertanya tentang ayah Zoe yang katanya dokter. Ibu Zack bertanya dokter apa? Dengan ragu-ragu, Zoe menjawab dokter yang suka memeriksa pasiennya di tempat praktek. Mendengar itu, ibu Zack bereaksi tersenyum aneh. Setelah itu, ayah Zack bertanya soal sepak bola. Kembali Zoe menjawab dengan konyol, namun itu membuat keluarganya yang lain tertawa. Ia juga bercerita kalau akan meneruskan kuliahnya di bidang komputer. Zoe begitu sumringah saat tahu kalau ada kesamaan dengan Miles. Karena menurut Zoe itu salah satu nilai kecocokan. Setelah selesai makan malam, mereka berkumpul. Ayah Zack mengisi TTS dan melontarkan pertanyaan kepada yang lainnya. Dengan barengan Zoe dan Miles menjawabnya. Pertanyaan kedua juga dijawab mereka dengan bersamaan. Ibu Zack terkesan karena mereka begitu pintar. Setelah itu Miles pamit untuk istirahat. Ibu Zack lalu mengajak Zoe untuk ikut bermain ski weekend ini. Namun Zoe mengatakan kalau ada acara dengan ibunya. Tiba-tiba Elle menghubunginya. Zoe berkata kalau itu dari ibunya dan beralasan kalau akan bertanya dulu kepada ibunya. Zoe menerima telepon Elle di luar rumah. Elle bertanya tentang reaksi keluarga Zack. Namun Zoe menjawab kalau belum mengatakannya. Ia juga menceritakan tentang Miles yang merupakan sepupu Zack dan keluarga Zack yang mengajak bermain ski. Menurut Elle itu takdir. Namun Zoe tidak percaya hal itu. Elle lalu bertanya berapa skor kemungkinan seperti yang dialami Zoe. Bisa tiba-tiba bertemu dengan cowok yang membuatnya tertarik. Saya menjawab 0. Karena itu Elle menegaskan kalau itu adalah takdir. Elle menyuruh Zoe untuk memanfaatkan kesempatan itu. Tetap berpura-pura menjadi Zoe yang satunya.
Zoe kemudian berkemas-kemas setelah membatalkan acara dengan ibunya. Tak lama Ellie datang dan terkejut dengan apa yang dilakukan Zoe. Zoe yang seorang kutub buku mencoba mendekati Miles dengan menggunakan buku yang sama-sama mereka sukai. Padahal mereka akan liburan. Ellie kemudian merebut bukunya, mengambil baju renang seksi miliknya. Menurut Ellie, momen bermain ski adalah saat berenang di kolam air hangat. Zoe yang terlalu kutu buku tidak tahu hal seperti itu. Zoe juga sempat terpikir dengan Zoe Wei. Ellie meminta Zoe untuk fokus dengan dirinya, bermain ski dengan orang amnesia dan berperan jadi orang lain. Di Bahama, Zoe Wei masih marah-marah karena Zack belum juga menghubunginya. Apa-apa disalahkan, sampai meminta orang tuanya untuk menghubungi maskapai penerbangan agar cepat pulang. Sedangkan Zoe yang lain sedang dalam perjalanan menuju tempat ski. Zack sempat ingin memegang tangan Zoe namun dihindari olehnya. Setelah sampai, mereka melakukan pembagian kamar. Setelah itu berencana main ski. Namun karena Zack tidak bisa ikut, Zoe memberikan buku agar dibaca oleh Zack. Saat Miles mengajak Zoe bermain ski, Zoe terlihat begitu mupeng.